jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli durian. Mari kita berupaya menurunkan presiden. Biasanya teman-teman ada yang ngomong video nih bang, teman-teman nih bang, kelewatan tadi bang. Saya cuma nyambungin pantun Pak Refli, jadi kalau mau ditangkap dia yang mulai itu. Tapi memang hanya dengan cara itu kita bisa berpikir tentang pemilu yang jujur dan adil. Kenapa presiden mesti diturunkan? Karena ada keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Jimli Asyidin yang di poin 8 mengatakan perbuatan tercelah dari Ketua Mahkamah Konstitusi Maman Usman disebabkan adanya intervensi pihak luar. Bunyinya begitu. Pertanyaan kita, siapa pihak luar itu yang mampu mengintervensi Ketua Mahkamah Konstitusi? Siapa? Anak BEM? Wali Kota Surabaya? Rektor Universitas Negeri Surabaya? Secara logika yang mampu mengintervensi Ketua Mahkamah Konstitusi adalah pejabat di atas Mahkamah Konstitusi. Benar nggak? Iya. Siapa pejabat di atas Ketua Mahkamah Konstitusi? Presiden. Siapa? Ya presiden. Karena itu pantun saya itu masuk akal. Itu dasarnya. Ada berapa calon presiden sekarang? Itu bukan calon presiden, itu presiden. Akal sehat. Coba kita bahas program kita, dialog publik, milenial dan republik. Lawan dari sistem republik apa? Kerajaan, dinasti. Jadi kalau kita bicara tentang peran milenial di dalam republik, artinya seluruh urusan publik harus digantungkan pada keinginan milenial. Respublika artinya urusan publik. Res, bahasa Inggrisnya thing. Publik, public. Jadi republik artinya kita hidup dengan mengurus kepentingan publik. Lawannya adalah res privata, urusan keluarga. Jadi kita bicara tentang republik, tetapi politik diurus oleh kepentingan satu keluarga. Konyol. Anda menginginkan tiba di Indonesia emas, tapi akan memimpin adalah manusia yang dibuat dari kaleng kongguan. Tidak bisa. Dinasti itu darahnya biru. Dinasti sekarang darahnya kotor. Mana ada dinasti berdarah kotor? Nah, darah kotor itu yang sekarang lagi dipersoalkan oleh bahkan seluruh dunia mengolok-olok Indonesia karena meloloskan seorang anak muda yang sekedar ditempelkan pada kekuasaan ayahnya. Kita masih dalam suasana Sumpah Pemuda 28 Oktober. Ketika pemuda Indonesia memutuskan untuk bersumpah, kami pemuda Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia mengaku berbangsa satu, mengaku berbahasa satu, mengaku bertanah air satu. 3 sumpah. Nggak ada sumpah keempat yang bunyinya kami pemuda-pemudi Indonesia mengaku berpacar satu. Pacar boleh banyak. Istilah pemuda yang sekarang disebut milenial
dimaksudkan untuk menghasilkan masa depan. Pemuda artinya mereka yang menginginkan ada harapan. Sekarang, per hari ini, ada 15,5 juta pemuda Indonesia yang mengalami gangguan jiwa. Statistik bilang begitu. Karena kehilangan harapan. Ya mungkin separuh dari Anda juga mengalami gangguan. Dan saya kira Anda semua di sini mengalami gangguan jiwa karena mengundang saya bicara di sini. Jadi teman-teman, kita ada dalam kecemasan itu. Apa yang mau kita capai di 2045? Kalau dari awal kemampuan kita untuk memikirkan 2045 tidak diperlihatkan jejaknya oleh para pemimpin tadi. Siapa? 1928, Anda bayangkan kecerdasan para pemuda untuk menemukan istilah republik, kendati belum resmi dikatakan. Tetapi mereka sudah paham bahwa republik itu adalah urusan publik. Karena itu harus ada kebangsaan, harus ada tanah air, harus ada bahasa untuk ucapkan kepentingan publik. Lalu pindah semangat pemuda itu ke 10 November yang baru kita peringati kemarin. Dari Sumpah Pemuda pergi ke Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu hari pemuda marah pada kolonial. Dan itu diperingati di sini di Surabaya 10 November itu. Itu yang menginspirasi Presiden Soekarno untuk menemukan satu tagline yang dia sebut, beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Itu Presiden Jokowi yang bilang. Ya, iya, yang dibilang Presiden Jokowi, saya kirim satu pemuda, saya jadikan dia wapres. Jadi Anda bayangkan bagaimana jarak milenial itu. Dan kita masih lihat, ini era milenial artinya era digital. Era digital artinya bertengkar melalui fasilitas sosmed. Tapi Anda lihat sepanjang Pulau Jawa ini, setiap 100 meter ada baliho Gibran dan Kaesang, 2 pemuda. Ini coba Anda lihat. Era digital masih pasang baliho. Ngapain? Kan bisa dilihat di Twitter, bisa dilihat di Instagram wajah-wajah. Kenapa masih mesti dipasang di jalan raya dan tanpa itu pasti bebas pajak dan itu mengganggu pemandangan. Karena mata kita dibikin homogen, ini itu doang wajahnya tuh. Kita kenal wajahnya, tapi kita tidak kenal pikirannya. Dasarnya itu. Nah kita ingin 2024 ada pertandingan ide, pertandingan pikiran. Kita ingin ada pemimpin yang mengatakan, I do speak gender equality, I do speak feminist point of view, I do speak environmental ethics, I do speak global security. Kan begitu kita menguji. Sekarang kita lihat satu persatu. Kita buktikan aja. Apakah Ganjar mampu menjadi Presiden Republik Indonesia? Jangan bilang nggak dulu, uji dulu. Fair. Anda bayangkan tahun 2024, 5 tahun atau 3 tahun sampai 2027 tetap akan terjadi ketegangan di Indo-Pasifik karena persaingan antara superpower Amerika dengan junior superpower Cina. Akan terjadi kelanjutan pertempuran di Eropa karena perang Ukraina itu adalah proksi kepentingan negara-negara besar. Akan berlanjut ketegangan di Palestina karena yang masih memerintah ada partai Likud yang konservatif yang dipimpin oleh Netanyahu. Semua itu akan mempengaruhi global politics dan Indonesia mau berperan di situ dengan prinsip apa? Ganjar kita uji. Apa yang akan Pak Ganjar ucapkan sebagai bentuk diplomasi supaya milenial paham bahwa di bawah kepemimpinan Ganjar Indonesia bisa mendayung di antara 2 karang sebagai modal dari politik luar negeri kita.
pertanyaan itu diajukan oleh seorang wartawan Jepang, oleh Dubes Jepang, pada Ganjar Pranowo di dalam suatu forum internasional yang digagas oleh Center for Strategic and International Studies. Dubes itu bertanya begini, Jepang itu khawatir Indonesia ini arah politiknya kemana, Cina atau Amerika? Oleh karena itu si Dubes bertanya dalam bahasa Inggris, Pak Ganjar, bila Anda jadi presiden, apa pembeda antara politik luar negeri Anda dan politik luar negeri Jokowi? Ganjar Pranowo mendengar pertanyaan itu melalui penterjemah. Karena itu Anda lihat Ganjar pakai headphone. Pertanyaan yang sederhana. Duta besar Jepang bertanya tentang arah politik Indonesia di era ketegangan Indo-Pasifik. Apa kata Ganjar? Saya senang karena bisa bersalaman dengan Kaisar Jepang. Walaupun tadinya tidak boleh. Ternyata Kaisar Jepang adalah orang yang sangat sederhana. Itu jawabannya. Sudah diterjemahkan pun dia nggak bisa mengerti pertanyaan. Apalagi kalau pertanyaan abstrak datang dari pemuda Surabaya. Jadi kualitas itu kita lihat sehari-hari. Bukan kita mau menghina Ganjar, tapi faktanya begitu. Indonesia dilahirkan melalui kepemimpinan intelektual. Di awal kemerdekaan, seorang pemuda berumur 36 tahun pergi ke PBB, debat di PBB untuk membela hak kemerdekaan Indonesia. Umurnya 36 tahun, namanya Sultan Syahrir. Sekarang ada seorang pemuda, umurnya sama, tapi membuat satu kalimat pun tidak mampu. Pidato Gibran pertama adalah, tenang, saya sudah ada di sini. Kita krisis literasi, tidak mampu untuk mengucapkan pikiran dengan gaya diplomasi yang tajam. Padahal saya terangkan tadi, negeri ini diasuh oleh para milenial di awal kemerdekaan dengan kemampuan intelektual yang kuat. Apakah mereka lulusan universitas? Tidak. Mereka otodidak, belajar sendiri, tidak peduli dengan IPK, tapi mereka mampu untuk mengenali apa problem bangsa ini di dalam pertarungan dengan dunia internasional. Salah seorang diplomat unggul kita namanya Haji Agus Salim, orang Padang. Dia lulusan SMA, atau mungkin nggak lulus pada SMA, tapi logikanya kuat karena dia membaca literatur, logika, filosofi, ekonomi, politik. Dia terliterasi karena keinginan dia sendiri untuk tajam dalam berpikir. Karena tantangan, dia harus berdebat dengan orang Belanda, dia harus berdebat dengan orang Inggris, dia harus berdebat dengan orang Amerika. Dilatihlah forum itu di antara mereka. Satu waktu di dalam suatu pertemuan politik, Haji Agus Salim kasih presentasi mewakili KIB. Ada tahu wajah Haji Agus Salim? Berjenggot, mirip kambing. Waktu Haji Agus Salim lagi berceramah, lawan politiknya mengganggu Haji Agus Salim dengan olok-olok, menghina Haji Agus Salim. Maksudnya untuk membuat Haji Agus Salim grogi. Tapi apa kata Haji Agus Salim? Saudara-saudara panitia, saya diundang di forum manusia. Kenapa di belakang saya ada kambing? Anda lihat kemampuan berpikir itu.
membalikkan ledekan dengan kemampuan intelektual. Izin bang, kurang 1 menit punya dari abang. Jadi yang kita butuhkan adalah jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli durian. Karena kita berupaya menurunkan presiden. Tepuk tangan buat Bang Rocky. Rocky, no Rocky, no Rocky. Tepuk tangan buat kita semua.